Kalian lagi main game tapi tiba-tiba lag. Mungkin penyebabnya karena VRAM PGA card kalian sudah penuh. Apa sih itu VRAM dan apa hubungannya dengan gaming dan juga editing? Daripada bingung, mendingan tonton video ini dulu sampai selesai. Karena di video kali ini kita akan membahas VRAM dan apa hubungannya dengan gaming dan juga editing. Di video kali ini kita akan membahas satu topik yang lumayan cukup penting untuk kalian yang ingin bermain game di PC, yaitu seberapa besar VRAM GPU yang ideal yang kalian butuhkan untuk gaming. Mungkin kalian sering mendengar tentang VRAM atau video RAM, terutama saat kalian memilih VGA card untuk gaming. Tapi seberapa banyak VRAM yang cukup untuk mendapatkan performa gaming yang lancar? Apakah 4 GB sudah cukup? Atau mungkin lebih dari itu? Apakah VRAM yang gede ada hubungannya dengan editing? Mari kita bahas. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas dulu apa itu VRAM dalam sebuah VGA card. VRAM atau video RAM adalah jenis memori khusus yang ada di dalam GPU atau VGA card kalian. VRAM berfungsi mirip seperti RAM, Random Access Memory, yang ada pada komputer kalian, yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara. Tapi VRAM yang ada di VGA card agak sedikit berbeda fungsinya. VRAM pada VGA card berfungsi khusus untuk menyimpan data grafis yang kalian butuhkan saat bermain game, seperti tekstur, shadow, dan objek-objek 3D lainnya. Semakin tinggi kualitas grafik yang kalian ingin mainkan dalam sebuah game, semakin banyak juga VRAM yang kalian butuhkan. VRAM itu membantu banget VGA card kalian untuk menampilkan visual dengan lebih detail dan lebih halus. Berapa banyak VRAM yang sebenarnya dibutuhkan untuk gaming? Jawabannya tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, resolusi. Jika kalian bermain game dengan resolusi tinggi seperti 1440p atau 4K, pastinya kalian membutuhkan VRAM yang lebih besar, karena VGA card harus memproses lebih banyak pixel dan membutuhkan penyimpanan atau VRAM yang lebih besar untuk menyimpan data-data grafis. Faktor lainnya yang mempengaruhi besar VRAM adalah kualitas grafik dalam sebuah game. Jika kalian bermain game di settingan ultra atau high, tentu saja kalian membutuhkan banyak VRAM untuk menyimpan tekstur dengan kualitas tinggi. Tapi jika kalian bermain game dengan settingan low atau medium, VRAM yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Faktor lainnya adalah jenis game atau aplikasi yang kalian gunakan. Game-game AAA, apalagi game open world yang memiliki banyak objek 3D seperti RDR 2 atau Cyberpunk 2077, biasanya membutuhkan lebih banyak VRAM karena harus memproses banyak data grafik sekaligus. Tapi kalau kalian bermain game ringan atau game e-sport, VRAM yang kalian butuhkan akan semakin sedikit. Lalu idealnya VRAM untuk gaming itu seberapa besar? Bagi kalian yang ingin bermain di resolusi 1080p, kebanyakan game modern zaman sekarang bisa lancar berjalan dengan VRAM 4GB sampai 6GB. Menurut saya sih resolusi 1080p sudah cukup standar dan tidak terlalu memakan banyak VRAM yang banyak. Untuk game e-sport seperti Dota 2, CSGO, atau Valorant, VRAM dengan 4GB biasanya sudah cukup. Karena game-game e-sport tidak membutuhkan tekstur yang sangat detail, tapi lebih mementingkan FPS yang didapat. Tapi jika kalian bermain game AAA kayak RDR 2 atau Cyberpunk 2077, pastinya kalian membutuhkan VRAM 6GB lebih agar bisa bermain game di kualitas high atau medium tanpa lag. Jika kalian ingin bermain game di resolusi 1440p, pastinya kalian membutuhkan VRAM yang gede juga, dibandingkan dengan kalian bermain di resolusi 1080p. Saat kalian bermain game di resolusi 1440p, tentu saja game menampilkan lebih banyak detail dan lebih banyak pixel yang menyebabkan kebutuhan memori bertambah. Untuk game yang menampilkan banyak detail, minimal kalian harus memiliki VRAM 6GB. Tetapi untuk idealnya sih kalian membutuhkan sekitar 8GB untuk mendapatkan FPS yang mulus, terutama untuk game open world seperti Assassin's Creed Valhalla atau Far Cry 6 yang memiliki detail tekstur yang banyak yang nantinya bakalan bisa menguras VRAM yang kalian punya. Terus gimana bang kalau saya Sultan yang ingin bermain game di resolusi 4K? Wah, ada Sultan nih bos, single dong. Jika kalian ingin bermain game di resolusi 4K ke atas, tentu saja kalian akan membutuhkan VGA card yang kuat dengan VRAM yang sangat besar, kayak RTX 4000 series dari kubu hijau atau seri RX 7000 series dari kubu merah. Setidaknya kalian membutuhkan 10-12GB VRAM atau lebih untuk bermain game AAA dengan settingan mentok kanan. Terus apakah semakin gede RAM yang kalian punya semakin bagus? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. VRAM hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi performa VGA card. Kalian juga harus mempertimbangkan hal penting lainnya, kayak chipset atau teknologi yang dipakai. Misalnya, kalian memiliki VRAM yang gede
gede, tapi PGA card yang kalian punya sudah cukup lawas. Ya tetap aja kalau dipakai gaming dengan resolusi tinggi gak bakalan bisa berjalan dengan lancar meski kalian memiliki VRAM yang lumayan cukup besar. PGA card yang memiliki VRAM yang besar juga hanya akan efektif jika berbanding lurus dengan kemampuan PGA card itu sendiri. Kalian jangan hanya melihat PGA card dari angka VRAM-nya aja yang gede, tapi kalian juga harus memperhatikan spesifikasi keseluruhan dari PGA card yang kalian pilih. Kalian juga harus menyesuaikan VRAM yang cukup untuk kebutuhan gaming kalian. Jika kalian bermain game di resolusi 1080p, membeli PGA card dengan 12GB VRAM mungkin sedikit mubazir, karena VRAM yang gede tadi gak bakalan terkuras semua. Lebih baik sih disesuaikan aja dengan kebutuhan VRAM dengan jenis game dan resolusi yang akan kalian gunakan. Tapi jika kalian banyak uang dan kalian adalah seorang sultan, kalian bebas juga mau beli PGA card dengan VRAM 12GB tapi kalian bermain di resolusi 720p atau 1080p. Terus gimana bang kalau VRAM-nya kurang saat bermain game? Jika VRAM pada PGA card kalian kurang saat bermain game, maka performa game bisa terganggu dan menimbulkan lag. Ketika PGA card kehabisan ruang untuk menyimpan data grafis seperti tekstur, shadow, dan objek 3D yang dibutuhkan, PGA card akan menggunakan RAM sistem untuk menutupi kekurangannya. Tetapi RAM ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan VRAM. Akibatnya kalian akan mengalami lag dan juga patah-patah. Kalau diibaratkan sih, VRAM adalah tas yang bisa menyimpan benda yang kita bisa ambil kapan aja. Kalau tasnya sudah penuh, otomatis PGA card terpaksa harus menaruh barangnya dulu di meja dan nantinya dimasukkan ke tas dan diambil lagi. Kalau kayak gini terus prosesnya akan memakan banyak waktu dan membebani sistem, yang nantinya kalian bakalan merasakan lag dan patah-patah saat bermain game karena datanya tidak bisa diambil atau diakses dengan cepat. Kalau VRAM-nya kurang ya tinggal kita upgrade aja dong bang. Sayangnya VRAM tidak bisa kita upgrade secara langsung secara mandiri, karena kebanyakan PGA card zaman sekarang VRAM itu sudah jadi bagian yang terintegrasi langsung pada PCB yang biasanya langsung menyatu disolder dengan PGA card. Komponen-komponen di dalam PGA card sudah dirakit secara khusus oleh pabrikan, jadi kalian tidak bisa menambahkan atau mengganti VRAM seperti menambahkan RAM pada komputer. Jika kalian membutuhkan VRAM yang lebih besar, pilihan satu-satunya adalah kalian mengganti PGA card yang kalian punya dengan PGA card yang memiliki VRAM yang sangat besar. Kalau VRAM-nya gede ngaruh gak sih untuk kebutuhan editing? VRAM yang besar lumayan cukup berpengaruh untuk kebutuhan editing, terutama untuk editing video atau 3D rendering. VRAM yang besar bisa membuat PGA card menyimpan dan memproses lebih banyak data grafis sekaligus. Saat kalian merender atau playback sebuah video dengan banyak efek, kalian akan membutuhkan banyak VRAM supaya lancar dan halus. Nah, di sinilah peran VRAM yang besar akan dibutuhkan untuk mengurangi waktu lag dan waktu loading saat proses editing. Untuk software seperti Adobe Premiere Pro atau After Effects, sangat memanfaatkan kinerja GPU untuk akselerasi. Semakin besar VRAM, semakin banyak data yang bisa ditangani secara bersamaan, sehingga membantu meningkatkan produktivitas kalian saat proses editing. Jadi bagaimana cara memilih PGA card dengan VRAM yang tepat untuk bermain game? Pertama, kalian harus memikirkan dulu di resolusi mana kalian ingin bermain game. Kedua, kalian bisa periksa spesifikasi game yang sering kalian mainkan dan rekomendasi VRAM untuk game tersebut berapa besar. Kalian bisa melihat spesifikasinya di Google atau di Steam. Dan yang terakhir, pertimbangkan juga masa depan kalian saat memilih PGA card dengan VRAM yang sesuai. Jika kalian ingin memainkan game-game terbaru untuk beberapa tahun ke depan, kalian bisa memilih VRAM yang lumayan cukup gede untuk jangka panjang. Oke, mungkin segini dulu pembahasan kita tentang VRAM. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian ingin request konten apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.